Saat informasi tulisannya hari Sabtu buka sampai jam 2:30. Kita coba cek ke sini, apakah boleh untuk umum saudara-saudara? Mari kita masuk. Ternyata di dalam tempat ini seperti suatu ruangan yang memberikan edukasi bagi para pengunjung seputar orangutan, mulai dari pengenalan tentang organisasi BOS dan juga berbagai edukasi yang membuat kita sadar betapa pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup orangutan. Supaya kita tahu bagaimana sih orangutan itu di hutan yang baru, kemudian perkembangan dia seperti apa, dan cukup nggak makanan buat dia di hutan itu. Nah, di sini kalian bisa melihat berbagai dokumentasi dari kegiatan BOS selama bertahun-tahun dalam menjaga habitat orangutan. Perlu kalian ketahui banyak sekali kegiatan-kegiatan pertambangan atau perkebunan sawit yang mengganggu ekosistem alam dan membuat habitat asli orangutan ini musnah, sehingga mereka tergusur dan tidak jarang juga menjadi objek perburuan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebab itu, organisasi BOS ini memiliki misi untuk menyelamatkan orangutan tersebut dan merawatnya sampai bisa kembali lagi ke habitat alamnya yang baru. Nah, teman-teman, di sini kalian juga bisa melihat orangutan secara langsung yang dirawat di dalam penakaran. Melihat orangutan secara langsung memang suatu pengalaman yang luar biasa ya. Badannya bahkan bisa lebih besar daripada apa yang saya bayangkan sebelumnya. Bulunya juga sangat lebat. Lihat bagaimana mereka sangat lahap dalam memakan buah dan sayur yang diberikan oleh para petugas di tempat ini. Pagi kali ini sesuai seperti jadwal yang sudah ditentukan begitu, bahwa kita akan melaksanakan kunjungan ke Arboretum. Nah, di mana ini adalah salah satu penangkaran orangutan yang ada di Kalimantan Tengah. Untuk detail lebih lanjut begitu ya, untuk mengetahui lebih dalam lagi apa aja sih yang ada di sini. Nah, kita sekarang sedang ditemani begitu oleh salah satu narasumber yang menceritakan nanti detailnya kondisi yang ada di sini. Mungkin izin Bapak boleh dikenalkan namanya? Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Andri. Saya adalah staf komunikasi di BOS Foundation di program reintroduksi orangutan Kalimantan Tengah di Nyaru Menteng. Nah, kita sekarang berada di pusat rehabilitasi ya. Perlu diluruskan bahwa tempat kita itu bukan tempat wisata, bukan penangkaran juga. Kita adalah pusat rehabilitasi, di mana tugasnya kita adalah merehab orangutan dan kemudian menggunakan metode reintroduksi untuk mengenalkan habitat aslinya. Kemudian kita lepas liarkan. Kemudian kalau BOS Foundation sendiri, kita sudah berdiri sejak 1991. Kita memulainya di Semboja Lestari, itu di Kalimantan Timur. Kemudian tempat ini adalah salah satu yang terbesar juga di Indonesia, pusat rehabilitasi orangutan. Kita membangun tempat ini tahun 99. Jadi di BOS Foundation kita punya 4 program. 2 berfokus untuk merehabilitasi orangutan, ada di Semboja Lestari tadi dan di Nyaru Menteng ini. Kemudian 2 fokus di restorasi habitatnya. Kita punya di Mawas itu, kami bekerja di Mentangai, ada di Kapuas. Kemudian satu lagi di KJ7 itu di Kalimantan Timur, namanya PT Roy. Itu yang kami kerjakan. Oke, berarti ini salah satu tempat rehabilitasi. Iya, gitu betul. Ya? Bukan tempat wisata. Begitu. Hanya kami menyiapkan pusat informasi. Fungsi pusat informasi adalah untuk masyarakat bisa belajar tentang orangutan. Gitu. Baik. Mungkin kita sambil jalan ya Pak, boleh. lihat-lihat apa aja sih begitu yang ada di sini. Nah, boleh diceritain ini apa nih? Sepertinya setiap item ini punya edukasi sendiri. Iya, begitu. benar. Kalau di sini trik ya apa aja sih yang kayak
orang harus tahu tentang orang utan gitu, bahwa mereka nggak suka sama cahaya, parfum, mereka suka tempat yang tenang gitu. Ada banyak hal sih yang orang utan, mereka juga punya tanda kalau mereka tidak suka dengan manusia. Berarti ada apa namanya semacam isyarat begitu ya, Iya, kalau mereka betul. tidak suka dengan sesuatu itu. Iya betul, mereka juga punya feeling. Oke. Kemudian kita juga banyak kegiatan kita di sini, kayak apa? Ini beberapa kegiatan kita, ada fokus di kita, ada proses rilis, ada proses ini rehabilitasi, kemudian ini karantina ketika mereka baru datang. Kalau Berarti ini prosesnya begitu ya, dari Iya. dari awal diselamatkan begitu hingga sampai tahapan apa ini? tahapan Pelepasan pelepas lagi. liaran Oh, finalnya kita. Oke. Nanti saya akan jelaskan misinya kita. Kemudian ini prosesnya kita ketika kita melakukan apa yang terjadi di wilayahnya kita. Yang pertama misalkan ada penggunaan lahan di sini. Lahan orang hutan habitatnya sudah hancur. Kemudian apa yang terjadi di sana? Ada dua kemungkinan. Ada konflik di sana. Ada orang hutan yang habitatnya hilang, terus konflik dengan masyarakat. Ada juga bayi-bayi yang kehilangan induk, yang dibunuh sama masyarakat, terus mereka jadi korban penjualan hewan ilegal kan. Yang kita lakukan rescue, terus kalau untuk yang bayi kita lakukan konfiskasi. Konfiskasi itu penyitaan. Jadi kita lakukan apabila dia sehat, untuk orang hutan yang dewasa, kita langsung pindahkan mereka ke habitat yang asli. Tapi kalau untuk yang bayi, misalnya dia sehat, kita akan bawa dia ke sekolah hutan. Dan kalau dia tidak sehat, kita lakukan karantina. Terus apabila dia sehat juga, dia divaksin. Tapi kalau misalnya dia ada penyakit yang kronis gitu, mereka akan kita pindahkan ke sanctuary. Ini ada Suaka, Pulau Suaka. Nah di sini mereka belajar di sekolah hutan, kemudian ke Pulau Prarilis, kemudian ini finalnya. Iya, berarti ini bukan cuman manusia aja gitu ya belajar, Iya. tetapi juga ada proses pembelajaran di orang hutan begitu agar Iya. bisa mengenali kembali habitat aslinya begitu. Iya kurang betul, dan lebihnya. prosesnya sangat-sangat panjang. Oke. Biasa dari satu tahapan ke tahapan ini tuh memakan waktu berapa lama gitu? Kalau dari awal kita rescue bayi yang di bawah 1 tahun, itu memakan waktu sampai rilis paling cepat 8 tahun. Lumayan Iya, panjang itu waktunya. waktu yang panjang untuk mengembalikan orang hutan itu kembali ke habitatnya. Kalau per tahapan sendiri mungkin dari Per tahapan sendiri kita menilai orang hutan itu dari kemampuannya, bukan dari usia. begitu. Jadi sama seperti manusia, walaupun seberapapun usianya, kalau dia belum mumpuni, dia tidak akan naik ke tahap selanjutnya. Jadi sama seperti teman-teman juga yang belajar kan, persis seperti itu prosesnya. Oke. Berarti apa namanya jangka tadi itu tidak sama begitu ya di Iya, dilihat untuk setiap per individu orang. berbeda. Oke. Iya. Mungkin selanjutnya ini sangat menarik sekali begitu kawan-kawan. Nah ini orang hutan reintroduksi kita ini adalah prosesnya. Kemudian kita juga punya sanctuary. Jadi fungsi sanctuary itu seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya kan ada orang hutan yang punya cacat fisik, terus dia udah terlalu tua di kandang dan tidak bisa kita lepas liarkan di alam, mereka pindah ke sanctuary kita. Kita punya pulau khusus, kita punya di daerah Pulau Pisau, di Pulau Salat namanya, di Badak Kecil. Jadi saya ceritakan detail dulu ya tentang Nyerumeteng ataupun BOS. Jadi sebenarnya misi kita tuh ada 3 R. Yang pertama adalah rescue tadi, ada di dalamnya kita nge-rescue orang hutan yang besar, terus konfiskasi. Terus yang kedua adalah rehabilitasi tadi yang kita lakukan, proses reintroduksi. Jadi di reintroduksi ini apa sih fungsinya sekolah hutan? Mungkin teman-teman juga penasaran kan? Fungsi sekolah hutan itu mereka belajar apa aja gitu. Nah, kenapa harus ada sekolah hutan? Seperti yang kita ketahui, induk orang hutan itu dia akan mengajar anaknya sampai 8 tahun baru mereka pisah. Jadi sampai anaknya benar-benar mandiri baru mereka terpisah. Sedangkan yang kita terima itu bayi di bawah 8 tahun yang otomatis induknya sudah tidak ada lagi yang tidak mampu mengajarkan dia. Jadi di sekolah hutan kita mengajarkan itu. Walaupun mereka mereka didampingi sama ibu asuh. Jadi yang mengajar mereka itu sesama orang hutan yang didampingi oleh ibu asuh. Karena mereka akan belajar dari teman-temannya yang sudah bisa. Jadi dalam tahapan sekolah hutan pun mereka ada kelas-kelas dari kelas 1, 2 sampai 5. Kemudian apabila mereka lulus dari sekolah hutan ini,
kita ada yang namanya pulau prarilis tadi. Jadi selama di pulau prarilis itu mereka akan tinggal minimal selama 1 tahun. Jadi kita pantau terus. Apabila grafiknya bagus, ya mereka ada beberapa kriteria. Yang pertama, mereka udah pandai membuat sarang, manjat pohon. Mereka tahu dahan yang kuat dan tidak, mencari pakan alami. Nah, ketika itu sudah terpenuhi semua, maka mereka akan kita rilis. Itu yang paling terakhir. Poin dari pekerjaan kita itu melepas liarkan mereka kembali. Gitu. Terkait kelas tadi boleh diceritakan Pak, misalnya di kelas 1 gitu, mereka ngapain aja, terus kelas 2-nya ngapain? Biasa kalau di kelas 1 mereka seperti anak-anak biasa ya, lebih banyak bermain ya, dipantau sama ibu asuh. Mereka kayak masih manjat pohon tapi tidak terlalu tinggi. Seperti itu kegiatan-kegiatannya mereka, lebih banyak untuk memanjat pohon. Lalu ya sempat diajarkan juga untuk membuat sarang, ngasih pelajarannya dengan ketika udah di tahap yang atas, tahap 5, mereka sudah cukup mandiri, mereka sudah cukup tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi ibu asuh hanya memantau dari jauh karena orangutan memanjatnya cukup tinggi, mereka udah bikin sarang sendiri. Kalau kita melihat begitu ya, kalau misalnya tadi ada kerusakan lahan begitu, nah lalu kemudian habitatnya ini berubah begitu. Nah itu kan otomatis tidak hanya bayi-bayi orang hutan, tetapi juga ada orang hutan yang udah dewasa gitu. Nah apakah ketika dilakukan tadi tahapan pembagian kelas itu, apakah itu juga dimasukkan di situ gitu? Kalau untuk orang hutan yang besar itu kita rescue dan dia liar, kita tidak, kalau dia sehat kita tidak akan membawa mereka ke sini. Kita akan langsung pindahkan mereka ke alam liar, ke rumahnya lagi yang lebih bagus. Kecuali misalnya dia ada terluka dalam, ketika ada konflik dengan masyarakat kan ada juga yang luka, ada yang cedera. Nanti kita akan bawa ke sini untuk kita proses rehab lagi. Proses rehab itu proses penyembuhan saja. Setelah itu kita balikan lagi dia kembali ke alam. Karena kita berusaha untuk mengurangi kontak dengan manusia, sehingga sifat liarnya dia itu masih tetap terjaga ya. Karena seperti yang kita ketahui, orang hutan itu dia lebih mengandalkan kecerdasannya, intelijensitasnya dibanding insting. Kalau monyet dia ketika lahir udah bisa panjat pohon, tapi kalau orang hutan dia harus belajar dulu. Jadi ya dia harus belajar dari induknya. Itu tadi yang kita kerjakan di sekolah hutan. Ini berarti cukup panjang juga gitu. Cukup panjang ya. Makanya paling cepat itu 8 tahun. Dan itu tergantung lagi ya terhadap individu daripada seorang hutannya gitu. Iya. Ketika penyerapannya yang lambat, kemungkinan prosesnya juga akan lebih panjang lagi. Iya, benar. Berarti ini salah satu momen banget gitu ketika belajar orang hutan, dan banyak hal yang tidak diketahui masih tentang bagaimana sih proses orang hutan itu gitu. Iya, benar. Karena kalau untuk orang hutan sendiri ya itu kebanyakannya adanya di Kalimantan saja. Ada di Kalimantan dan di Sumatera. Ya berarti termasuk binatang yang cukup langka gitu ditemukan di Indonesia. Iya. Oke, nah kalau ini sendiri? Ini sendiri tentang program tentang kita itu ada di kilometer 28, itu kilometer 30. Jadi kita udah dibangun sejak tahun 1999 kalau yang di Nyeru Menteng. 91 itu nasional. Jadi fokusnya kita itu menyelamatkan orang hutan Kalimantan saja. Nah ini ada ibu asuh yang sedang membawa bayi orang hutan. Ini usianya sekitar 2 tahun. Kalau ini sudah cukup besar, sekitar 5 tahunan. Nah ini yang ada di pulau. Jadi mereka tetap kayak ketika di pulau prarilis kita selalu support mereka dengan makan. Gitu ya. Kemudian proses yang terakhir itu tadi rilis ya. Kalau rilis kita kan merilis orang hutan ke alam liar. Itu tidak akan kita lepaskan begitu saja. Jadi di proses itu kita akan memantau mereka selama setahun lebih, sampai eksklusifnya 1 tahun. Setelah itu selalu kita pantau. Jadi kita punya tim namanya post release monitoring. Jadi post release monitoring ini kerjanya untuk memantau orang hutan di lokasi rilisnya kita. Mereka harus melihat data-datanya seberapa bagus. Berarti sepanjang dirilis pun tetap dipantau begitu, ya, tidak dilepas tangankan begitu. Semua prosesnya itu kita kerjakan terus menerus dengan kita
kita nilai setiap prosesnya. Nah itu apakah dianggaplah rumah baru begitu ya bagi orang-orang hutan ini. Nah itu kan otomatis wilayah yang memang luas sekali begitu. Ya. Nah bagaimana dengan proses pengelolaan itu sendiri? Kalau proses pengelolaan, kadang kita merilisnya kita kerjasama dengan pemerintah ya. Kalau kita punya 3 lokasi, yang pertama itu di hutan lindung Bukit Batikap ada di Puruk Cahu, Murung Raya. Yang kedua kita ada di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya. Itu ada di Taman Nasional itu ada 2 lokasi rilis. Jadi kita bekerja sama-sama pemerintah. Kita membangun camp di sana. Jadi teman-teman tinggal di sana, mereka memantau orang hutan kita. Berarti secara memang langsung gitu. Iya, dibantu sama masyarakat lokal. Okay. Jadi kita bekerja dengan masyarakat lokal. Nah untuk di sana sendiri begitu, apakah sama seperti di sini prosesnya bisa dikunjungi untuk sharing keilmuan begitu, kemudian untuk penelitian mungkin apakah Kalau bisa? untuk penelitian bisa. Oh, bisa. Tapi kalau untuk kunjungan biasa untuk bertamu tidak. Beda dengan di sini, orang bisa berkunjung ke pusat informasi untuk belajar. Sama di sana tapi untuk peneliti. Jadi untuk umum tidak. Tidak, oke. Karena memang pada dasarnya untuk rehabilitasi tadi ya, kemudian tempat kembalinya orang hutan itu sendiri ke proses habitat awalnya mereka. Iya, gitu, sehingga tidak bersentuhan dengan manusia. Benar, begitu. kami Oke. meminimalisir hal itu. Itu tadi yang kami kerjakan. Itu kalau untuk penyakit sendiri begitu, apakah ada penyakit khusus yang dipunyai oleh orang hutan? Penyakit khusus ada beberapa sih. Contohnya air saks. Jadi orang hutan itu bagian jantan dia punya kantong udara untuk melakukan long call, itu sebuah tanda untuk menandai wilayah. Kadang ada yang namanya penyakit air saks, jadi ada cairan di sekitar kantong. Kemudian kalau penyakit yang lain hampir, karena ini ya orang hutan punya 57% DNA yang sama kayak manusia, otomatis penyakitnya hampir sama. Jadi ada yang kena malaria, dengue, terus hepatitis ada juga. Jadi penyakitnya itu sama seperti manusia. Sama seperti manusia begitu. Ya, itu alasan kenapa kami menutup pusat informasi. Jadi biar tidak ada kontak yang intens. Betul, terutama yang penyakit yang mudah menular seperti flu begitu ya. Flu, contohnya paling parah kan COVID seperti sekarang. Itu yang kami hindari sekarang. Berarti orang hutan juga bisa tertular COVID begitu. Potensinya ada potensi bisa kena gitu. Tapi syukurnya kita masih belum gitu. Iya. Kita jaga prokesnya kita, jadi orang hutan kita sehat semua, bebas COVID. Untuk jumlah sendiri orang hutan yang ada di sini begitu khususnya berapa? Kalau yang sedang kita rehabilitasi itu sekitar 300-an. Terus itu yang ada di area kita ya, ada di sini. Terus kita punya di pulau juga, di 4 pulau tadi. Nah kalau yang udah kita rilis, kita juga udah merilis sekitar 300 individu orang hutan di Kalimantan Tengah. Itu Kalimantan Tengah begitu. Kalau untuk yang rescue itu beda lagi perhitungannya. Kalau yang ada di sini itu dari kisaran umur berapa kira-kira? Kisaran usianya dari bayi sekitar di bawah 1 tahun, ada berapa bulan, sampai 20 tahunan ada. Nah, berarti cukup ini. Berarti untuk usia orang hutan sendiri itu bisa mencapai berapa begitu? Kalau dia di alam itu sekitar 40 tahunan. Itu tergantung dari individunya lagi ya. Karena yang liar juga, karena mereka juga harus survive sendiri, mencari pakan sendiri. Tapi kalau di kandang itu bisa sampai 50-60 tahun. Jadi cukup panjang, hampir seusia manusia juga begitu ya. Benar. Persis seperti manusia, proses lahir dan sampai tuanya sama. Jadi misalnya seorang induk orang hutan, dia punya anak sampai usia 8 tahun, terkadang dia nggak punya anak sampai usianya anaknya 8 tahun. Setelah terpisah baru dia punya anak lagi. Terkadang ada yang seperti itu. Jadi prosesnya dia nggak sembarangan gitu. Proses satu induk orang hutan sampai dia punya anak itu cukup panjang jangkanya. Jadi dalam hidupnya itu kemungkinan ya dia bisa punya anak 3 atau 4 gitu. Berarti kalau manusia kan punya batasan tuh usia melahirkan begitu. Nah, apakah orang hutan ini juga seperti itu begitu? Kalau untuk hal itu sih saya kurang terlalu mendalami, karena
yang lebih mendalami bagian medis. Oh, begitu. Berarti apa namanya, mungkin kisaran sama seperti manusia begitu ya, ada Iya. masa menopause-nya juga begitu. Pengetahuan saya sepertinya ada. Yang saya baca sempat. Ya, mungkin boleh diceritakan lagi sisi lain mungkin yang apa namanya yang ada di Nyaru Menteng ini begitu, atau kunjungannya dari mana saja begitu. Kalau kunjungan kebanyakan kayak masyarakat biasa, kita buka untuk Sabtu Minggu. Jadi itu untuk pusat pusat pembelajaran masyarakat. Tapi terkadang ada juga tamu-tamu yang ingin datang, kayak tamu-tamu penting, tamu-tamu negara ada juga yang datang. Kayak duta besar ada, terus ada juga pesohor juga pernah main ke sini belajar tentang orang hutan gitu. Karena tadi tempatnya cuma ada di Kalimantan saja begitu. Iya, ya, orang hutannya ada di Kalimantan dan di Sumatera. Jadi untuk memang mendapatkan informasi benar-benar di tempatnya itu ya harus ke sini begitu ya. Iya, tapi bisa juga sih lewat website kita juga ada penjelasan tentang orang hutan. Iya. Selain website, apalagi media informasi lah begitu yang bisa diakses oleh masyarakat khususnya untuk bisa mendapatkan informasi begitu terkait bagaimana sih proses di penangkaran ini untuk medianya sendiri. Untuk prosesnya kita kayak di rehabilitasinya, pusat rehabilitasinya kita ya. Iya. Orang-orang kalau pengen tahu gitu. bisa juga lewat Instagram, terus di Ada Facebook. Instagram Iya. ya. Kita juga punya TikTok sekarang, jadi di YouTube juga kita punya. Kita namanya Boss Foundation. Gitu. Jadi kalau teman-teman juga bisa support kita, ada beberapa cara untuk support apa yang kami kerjakan. Yang pertama itu donasi, yang pasti bisa lewat bisa lihat di sosial media kita. Kemudian ada program adopsi juga. Terus ada bisa beli merchandise-nya kita di Orangutan Shop di Instagram. Dan kalau untuk adopsi, kalau teman-teman tertarik tentang program adopsinya kita, itu teman-teman bisa adopsi bayi orangutan yang ada di sini. Bukan berarti orangutannya bisa dibawa pulang, enggak. Jadi teman-teman akan dapat eksklusif background ceritanya orangutan ini, si individu orangutan ini, kemudian fotonya. Jadi misalnya adopsi selama 1 tahun, teman-teman akan dapat update selama 3 bulan, setiap 3 bulan. Jadi dapat foto. 1 tahun begitu. Iya, dapat cerita. Kayak contohnya ada mana ya? Oh ini kayak si Bumi. Ini orangutan namanya Bumi. Jadi teman-teman bisa adopsi si Bumi itu. Gitu. Dapat fotonya, terus dia selama di sekolah belajar apa aja sih? Kita akan update terus cerita tentang si Bumi selama setiap 3 bulan. Ya, berarti boleh diadopsi nih, barangkali teman-teman nanti ada yang mau begitu ya, bisa nanti langsung di IG, kemudian di Facebook juga ada. Di Facebook ada juga, di website kita sih lebih lengkap lagi tentang data-data kita, berapa banyak yang kita kelola saat ini, berapa banyak orangutan yang udah kita rilis di 2 lokasi. Untuk sumber dari orangutannya sendiri begitu, dari mana aja sih datanya? Sumber dana? Bukan sumber orangutannya begitu kan? Orangutannya. Banyak nih wilayah-wilayah kita yang saat ini sudah mulai tergerus ya begitu. Nah, itu dari mana saja? Apakah memang khusus dari Kalimantan Tengah begitu, ataukah Pulau Kalimantan kan cukup lumayan besar ya? Iya. Dan kebetulan penangkarannya juga adanya di sini begitu. Betul. Pusatnya. Nah, apakah itu datangnya dari Kalimantan Tengah saja atau dari beberapa daerah Kalau lain? kita kan di sekitarnya Menteng ya, kita berfokusnya di sekitar Palangkaraya ada. Kita merescue dari Pulau Pisau, Kapuas, kemudian Kuala Kurung, Kasongan, Sampit. Itu tempat lingkup kerjanya kita. Kemudian terkadang kita juga melakukan repatriasi. Repatriasi itu adalah kita mengambil orangutan yang ada di luar negeri. Contoh kayak di Thailand. Terus kita juga sempat repatriasi orangutan dari Kuwait yang dia korban perdagangan ilegal hewan itu. Tapi ya itu lingkupnya kita, karena selain Boss Foundation ada juga organisasi lain gitu kan. Mereka bekerja di daerah Pangkalan Bun ada. Kalau kita fokusnya di sekitar sini. Ya, berarti fokusnya tetap di Kalimantan Tengah. Kalau untuk bagian sendiri begitu, tadi kan ada disebutkan ibu asuh, lalu apalagi begitu bagian-bagian yang
Kalau pekerjaan kita ada ibu asuh itu yang menghandle orang hutan di sekolah hutan. Terus kita punya teknisi itu dia merawat orang hutan yang ada di pulau, terus ada di kandang juga, mereka memberi pakan, membersihkan kandangnya. Kemudian kita punya staf seperti saya, terus kita ada juga yang paling penting dokter hewan. Itu yang kami kerjakan. Dokter hewan itu memang ditempatkan khusus di sini begitu. Benar. Untuk menangani segera ketika sudah dibawa ke sini. Betul. Kita ada dokter hewan yang standby 24 jam juga, sama dengan ibu asuh. Ketika orang hutan yang masih bayi di bawah 2 tahun, kita butuh perhatian 24 jam. Jadi ada ibu asuh juga yang bekerja selama 24 jam. Berarti memang benar-benar seperti ibu daripada indukan ini sendiri begitu. Perlakuan kami juga sangat intens terhadap bayi orang hutan yang butuh perhatian. Oke. Mungkin boleh diceritakan begitu untuk luasan wilayah khusus penangkaran ini kira-kira? Kalau untuk luas, kalau luas, soalnya mungkin di website juga sudah tertera begitu. Di website kita ada. Oke. Untuk kunjungan masyarakat sendiri selama masa pandemi seperti apa? Kalau untuk kunjungan kita memang menutup akses, jadi masyarakat masih belum boleh berkunjung selama pandemi karena COVID tadi kan, karena penyebaran. Dikhawatirkan tadi yang penyebaran. Kalau misalnya dari orang hutannya sendiri bisa nggak kemungkinan begitu untuk menyebarkan ke manusia juga kalau misalnya ada yang kena? Iya, ada kemungkinan besar juga karena mereka bisa dapat, mereka juga bisa menularkan. Baik, terima kasih banyak. Bagi kawan-kawan semua begitu, karena kebetulan ini teman-teman kita seluruh Indonesia, jadi ada dari berbagai universitas begitu, sehingga teman-teman yang di luar perlu tahu apa sih yang di sini Kalimantan Tengah begitu. Khususnya Nyaru Menteng ini adalah salah satu tempat ya edukasi bagi masyarakat untuk tahu begitu tentang orang hutan, karena memang spesies orang hutan ini adalah termasuk spesies yang langka di Indonesia begitu, dan hanya ada di beberapa pulau saja begitu, sehingga ini perlu begitu pembelajaran bagi kita untuk lebih mencintai lagi alam kita, lebih mencintai lingkungan kita. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Semoga lain kali ada kesempatan lagi untuk dapat berkunjung begitu ke sini, bisa belajar langsung. Mungkin teman-teman dari luar juga bisa ketika ada waktu dan bisa main ke sini begitu ya, bisa langsung belajar dan melihat bagaimana proses di penangkaran ini begitu. Baik, kira-kira begitu kawan-kawan kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Ketemu lagi di kegiatan selanjutnya.